Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Alfisyari dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester. Oke, langsung saja, seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang bisa melakukan tendangan T pada olahraga pencaksilat. Dalam suatu perlombaan, dia mendapat tantangan untuk melakukan teknik tendangan T pada batang besi yang tergantung vertikal sehingga batang bisa berputar 90 derajat membentur lonceng yang posisinya persis di sudut 90 derajat tersebut. Lonceng baru berbunyi bila kecepatan ujung batang yang membentur lonceng adalah 10 meter per second. Bila batang tersebut panjangnya 5 meter, posisi engsel persis di ujung atas dan massa besi 5 kg. Tentukanlah gambar kondisi tersebut di dasar gaya yang diberikan oleh tendangan, waktu sentuh beserta posisi batang yang ditendang agar dapat memenuhi tantangan tersebut, di mana posisi tendangan tidak persis di ujung batang. Untuk gambarnya seperti ini, karena kecepatan ujung batang yang membentur lonceng adalah 10 meter per second, maka kita konversikan terlebih dahulu untuk mengetahui sudut sama untuk mengetahui kecepatan sudut sama dengan V dibagi L sama dengan 10 dibagi 5. Maka kecepatan sudutnya sebesar 200 per second. Selanjutnya B menggunakan, di sini saya menggunakan konsep kekekalan energi mekanik, di mana energi masanya sebesar 5 kg, kemudian gravitasi 10 dan titik acuan. Saya memakai sumbu putar kemudian 1/2 dikali momen inersia gabungan. Momen inersia gabungan di sini memakan momen inersia pada batang sendiri, maka menggunakan rumus 1/3 massa dikali massa batang dikali panjang batang, maka dihasilkan momen inersia gabungan 41,67 kg meter kuadrat. Kemudian dikali dengan kecepatan sudut pada kondisi awal sama 1/2 momen inersia gabungan dikali kecepatan sudut setelah ditendang oleh si robot ditambah massa batangnya sebesar 5, kemudian gravitasi sebesar 10, kemudian titik acuannya terhadap titik batang 2,5. Setelah itu 0 ditambah 2,835 kali WP kuadrat sama dengan 83,34 ditambah 125. WP kuadrat sama dengan 28,35 dibagi 20,835. WP sama dengan akar 10. WP sama dengan 3,162 rad. Setelah itu LA sama dengan LB. Kondisi A sama dengan kondisi B, di mana kondisi A sama dengan jarak tendangan terhadap sumbu putarnya. Di sini saya menggunakan 4. Di sini saya menggunakan 3 meter. Kemudian di sini ada momentum, di mana momentum sendiri bisa disamakan dengan persamaan gaya dikali perbedaan waktu. Sebelumnya momentum itu sama dengan massa dikali perbedaan kecepatan atau delta V, karena massa dikali delta V sama gaya dikali T. Maka di sini saya menggunakan gaya dikali T, kemudian sama dengan momen pada kondisi B
dikali kecepatan sudut. R-nya 3, kemudian menentukan gaya sebesar 10 Newton dan kecepatan. Dan waktu yang ditanya sama dengan inersianya. Inersia gabungan menggunakan 41,67 dikali kecepatan sudut yang telah diketahui sebelumnya sebesar 3,162 Rad per second, maka akan diketahui hasilnya waktunya sebesar 4,39218 second. Setelah itu nomor 2, BMKG memasang alat pengukur gelombang laut sekitar pantai Jamblong, Madura untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Ketika alat mulai diaktifkan, tampak grafik getaran titik sensor pelampung yang dianggap titik X sama dengan 0 seperti gambar A, sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0 yang sama saat T sama dengan 0 second. Bila skala gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1:500, maka tentukanlah A periode gelombang, amplitudo gelombang, dan panjang gelombang dalam skala asli. B. Arah gelombang beserta alasannya. C. Persamaan gelombang laut tersebut. D. Kecepatan getaran dan kecepatan rambat gelombang pada saat T sama dengan 8 di posisi X dengan 2 meter. A. Menentukan banyaknya gelombang pada saat satu gelombang berhenti di 8 second. Untuk mencari periode digunakan rumus T sama dengan T dibagi N. Waktu dibagi banyak gelombang, maka 8 dibagi 1, 8 second. Kemudian amplitudo dapat diukur pada B. Di sini titik tertinggi terletak di 2,4. Sedangkan dari titik 0 gelombang di sini terukur 1,2, maka 2,4 dikurangi 1,2 sama dengan 1,2 cm pada skala beta. Karena di sini menggunakan skala asli, maka 1,2 dikali 500 sama dengan 600 atau 6 meter. Maka amplitudo 6, kemudian panjang gelombang dengan rumus jarak dibagi banyak gelombang, di mana gelombang di sini dari titik 0 sampai akhir di sini 1 badan 1 bukit, maka di sini tercatat 4,2 cm pada skala beta. 4,2 dikali 500 berdasarkan skala diketahui 2100 cm atau 21 meter, maka panjang gelombang sebesar 21 meter. Terus yang B, arah rambat gelombang ke kanan, karena pada saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, gambar menunjukkan arah ke atas atau positif, sedangkan gambar B bergeser ke kanan atau positif. Selanjutnya yang C, persamaan gelombang laut. Untuk persamaan awal dari gelombang sendiri adalah Y sama dengan A sin WT dikurangi KX, di mana A sebagai amplitudo, W adalah omega atau kecepatan sudut, dikali K sama dengan K dikurangi K, ini konstanta. Untuk mencari kecepatan sudut sendiri menggunakan rumus 2pi per T. T sama dengan 8, maka 2pi per 8 sama dengan pi per 4. Untuk kecepatan sudutnya kemudian konstanta menggunakan rumus 2pi
lambda, di mana lambdanya untuk panjang gelombangnya telah diketahui 21 meter, maka 2Pi/21, maka persamaannya Y sama dengan 6, amplitudenya 6, sin dikurangi, mengapa di sini menggunakan kurang karena arah lambat gelombang ke kanan, apabila ke kiri menggunakan positif. Kemudian 2Pi/21 untuk konstantanya dikali X, kemudian kecepatan lambat gelombang pada T8 dan posisi X2. Kecepatan lambatnya dihitung menggunakan rumus lambda dibagi periode, di mana lambda 21 dan periodenya sebesar 8, maka dihasilkan 2,625 meter per second. Untuk kecepatan getarannya merupakan turunan dari persamaan awal gelombangnya, maka Y diturunkan menjadi Y aksen sama dengan omega dikali A cos omega dikali T ditambah konstanta dikali X. Omeganya Pi/4 dikali amplitudenya 6 dikali cos omega Pi/4 dikali T sama dengan 8 berdasarkan soalnya. 2P/21 konstantannya yang telah kita temukan sebelumnya dikali X jaraknya. Berdasarkan soal 2 meter, maka 6Pi/4 dikali cos 2Pi ditambah 2Pi/100 per 10,5 dihasilkan 3Pi/2 dikali 0,826, maka kecepatan getarannya sebesar 3,893 Pi per meter per second. Oke, mungkin itu saja mengenai penjelasan soal UAS fisika 1. Saya Koridor Alfisyari, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.